Kalau soal PKS, kita tinggal tunggu bagaimana posisi mereka pasca pilkada. Ya, ini kalau menang ya mungkin lumayan lah mereka dapat posisi sebagai wakil gubernur, walaupun kita tahu namanya wakil ya. Kemudian kalau kalah ini yang berat ini ya. Kan ini sejauh ini saja kita terlihat bahwa secara politis dengan keputusannya bergabung ke Kim Plus itu PKS sangat dirugikan. Dia banyak ditinggalkan oleh para pendukung dan konstituennya. Nah, kalau analisis Anda ini, apakah kehadiran Jokowi di Jakarta ini menguntungkan atau merugikan? Ini kalau buat Ridwan Kamil. Ya tapi udah kita terima aja itu sebagai semacam pragmatisme dalam politik, dan pragmatisme itu justru diorganisir atau diorkestrasi oleh mantan Presiden Jokowi. Dan kita akan mulai menilai bahwa justru kehadiran Jokowi di Jakarta itu bikin mual politik Jakarta. Karena menganggap ini ngapain nih orang nih dari Solo balik lagi ke Jakarta, nanti pindah ke Medan dan segala macam. Jadi itu sebetulnya kampanye buruk bagi Ridwan Kamil tuh. Lain kalau Ridwan Kamil misalnya berani mengatakan, ya saya Ridwan Kamil berpasangan dengan PKS dan kami ini adalah Kim, tapi bukan Kim Plus, melainkan Kim Minus. Lalu wartawan bertanya, kok minus? Iya, maksudnya minus Gibran, minus Jokowi. Itu lebih bunyi, lebih mampu untuk popping up ideas ketimbang bertemu dengan Jokowi. Kan rakyat Jakarta tahu bahwa siapapun yang menempel pada Jokowi itu artinya masih nyari sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang memang udah punah, udah nggak ada tuh. Kecuali dimanipulasi lagi lewat lembaga survei, dimanipulasi lagi lewat keterlibatan aparat. Tapi saya kira aparat udah tahu bahwa Jakarta itu berbahaya kalau ada keterlibatan atau perintah untuk melibatkan aparat itu, dan itu harusnya jadi pertimbangan, jadi pikiran, harus jadi kematangan berpikir dari tim Ridwan Kamil ini. Saya anjurkan supaya masih ada hari anda hentikan sensasi itu, karena nanti akan dianggap kalaupun anda mulai melihat peluang untuk menang, ya tetap di ujungnya akan ada kampanye negatif pada anda itu, bahwa anda menang karena sensasi Jokowi, dan itu orang nggak percaya, itu artinya ada rekayasa. Juga kita mau selamatkan wajah Indonesia dari tatapan buruk luar negeri yang menganggap bahwa Jokowi itu nggak pernah punya poin di dalam politik. Dia hanya mau mengalirkan pragmatismenya ke semua lokasi politik yang menguntungkan dia. Jadi dia akan tidak diingat sebagai negarawan. Saya kira itu kalau saya bicara dengan diplomat asing atau wartawan asing, maksud saya itu terlihat begitu, atau analis asing itu dari Australia atau dari Amerika. Mereka melihat bagaimana Presiden Jokowi itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan semacam value dalam politik gitu. Jadi Jokowi tetap dianggap sebagai ya orang yang sekedar ingin berkuasa, bukan punya ide untuk mempertaruhkan nilai yang dia percaya itu. Jadi Presiden Jokowi akhirnya diingat lagi sebagai man of contradiction. Itu yang ditulis oleh analis Australia. Ya, kita hanya bisa ucapkan sampai di situ dan berupaya untuk memantau dari dekat supaya Jakarta itu tidak jadi ladang tukar tambah politik baru yang memungkinkan kita kehilangan kepercayaan pada demokrasi dan kompetisi yang fair.